Selamat datang di video ini dan kali ini kita akan berbicara tentang penerbangan. Jadi ini adalah salah satu model penting di platform kami dan saya akan membahas beberapa kiat, bagaimana Anda harus melakukannya, dan beberapa informasi penting ketika Anda ingin memesan penerbangan. Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan saat memesan penerbangan. Pertama, Anda perlu memeriksa apakah itu perjalanan pulang pergi, atau hanya satu arah. Jadi, jika Anda hanya ingin mengambil penerbangan satu arah, itu mudah. Anda hanya perlu mengklik di sini dan selesai. Namun untuk contoh ini, kita akan menggunakan perjalanan pulang pergi. Jadi yang harus kita lakukan adalah mulai menuliskan nama kota atau bandara dan pastikan Anda memilih bandara yang tepat. Jadi untuk contoh ini saya akan menggunakan Lisbon. Tetapi seperti yang Anda lihat kodenya dan terkadang Anda hanya perlu mencarinya di Google untuk mengetahui kode bandara yang tepat jika Anda memiliki pertanyaan. Contoh ini adalah Lisbon, jadi cukup sederhana. Namun seperti yang Anda lihat, ada kode-kode berbeda juga dari Lisbon, tetapi saya akan menggunakan kode ini yang merupakan kode bandara utama. Dan sekarang saya juga akan menambahkan New York. Dan ini sangat penting untuk Anda perhatikan, untuk memberi perhatian pada poin ini. Seperti yang Anda lihat, di New York, kami memiliki Bandara John Kennedy, kami memiliki LaGuardia, kami memiliki banyak bandara di New York. Jadi, jika Anda ingin pergi ke bandara tertentu, pastikan Anda memilih bandara dengan kode yang benar. Sekali lagi, jika Anda ingin mendapatkan informasi yang tepat, buka Google, Google Maps, dan Anda akan melihat di mana tepatnya bandara itu berada. Namun, sebagian besar waktu, cara paling cerdas untuk melakukannya adalah dengan mencari opsi yang bertuliskan semua bandara. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, tertulis New York semua bandara. Jadi artinya jika saya memilih semua bandara, platform tersebut akan mencari penerbangan terbaik, harga penerbangan terbaik di setiap bandara yang dekat dengan New York. Jadi, alih-alih memilih bandara tertentu di New York, jika saya memilih opsi semua bandara, sistem akan memeriksa semua bandara dan membandingkan semua harga di bandara-bandara tersebut. Jadi, ini yang akan saya pilih. Kemudian tentu saja Anda perlu memasukkan tanggalnya. Izinkan saya mengatakan bahwa saya menetapkan tanggal 14 hingga 21 Maret 2023. Anda dapat mencari beberapa orang dewasa. Saya akan memasukkan 2 orang. Sekadar untuk menunjukkan juga beberapa informasi penting jika mereka adalah anak-anak atau siapapun. Selain itu, kelas penerbangan biasanya ekonomi. Tetapi jika Anda ingin memilih kelas 1, Anda juga dapat mencarinya di sini. Sekarang, saya akan mengklik pencarian dan itu akan menemukan penawaran terbaik untuk kita. Inilah dia, dan berikut adalah pilihan yang diberikan platform ini kepada saya. Jadi, ada 100 penerbangan berbeda yang ditemukan dengan pilihan-pilihan ini. Informasi yang sangat penting. Anda lihat di sini harga totalnya. Ini adalah harga total untuk 2 orang. Oke. Jadi, di sini Anda dapat melihat harga per orang untuk penerbangan ini. Karena saya memilih 2 orang, maka yang ditampilkan adalah harga total, tetapi juga menampilkan harga per orang. Jika Anda hanya memilih 1 orang, tentu saja hanya akan menampilkan 1 harga. Jadi, dalam contoh ini, Anda dapat melihat bahwa penerbangan ini dimulai pukul 10.50 pagi waktu Lisbon dan mendarat di New York pukul 8.20 pagi. Jadi, penerbangan ini akan memakan waktu 13 jam 30 menit karena akan ada transit. Pesawat ini akan transit di Dublin untuk contoh ini. Jadi, informasi penting lainnya, penerbangan pertama adalah dari Lisbon ke Dublin. Penerbangan ini memakan waktu 2 jam 50 menit. Kemudian Anda memiliki waktu transit selama 2 jam 40 menit, dan setelah itu perjalanan dari Dublin ke New York memakan waktu 8 jam. Dan disinilah Anda akan berhenti. Jadi ini juga sangat penting karena terkadang bayangkan Anda melakukan transit yang lama, di tempat yang mengharuskan Anda membawa paspor. Jadi pastikan Anda memiliki semua informasi tersebut sebelum naik pesawat. Pesan penerbangan Anda. Informasi penting lainnya adalah saat Anda melihat detail bagasi di awal. Jadi, pada contoh ini, jika Anda memiliki tas seberat 20 kilo, itu sudah termasuk dalam harga. Oke, Anda tidak perlu membayar lebih dari Port Arle ke Dublin, 23 kilo dari Dublin ke New York,
dan seterusnya. Jadi, ini juga informasi penting yang perlu Anda periksa. Saya akan memberitahu Anda lebih lanjut jika Anda ingin menambahkan bagasi tambahan. Nanti saya beritahu bagaimana hasilnya. Yang juga penting di sebelah kiri, Anda memiliki filter sehingga Anda dapat memasukkan hanya penerbangan langsung, penerbangan 1 kali transit, penerbangan 2 kali transit atau lebih, rentang harga, dan maskapai penerbangan. Hal penting lainnya ada di sini, yaitu jadwal penerbangan. Bayangkan Anda ingin melakukan penerbangan yang dimulai pada pagi hari. Jadi Anda bisa menyesuaikan waktu dan hanya akan menampilkan penerbangan yang, misalnya, berangkat di pagi hari, serta informasi tentang transit dan semua hal terkait. Dan tentu saja, total waktu transit maksimal di situs web kami adalah 24 jam. Oke. Dan durasi perjalanannya adalah 72 jam. Jadi, Anda juga dapat menyesuaikan informasi ini setiap kali ingin memesan penerbangan, tentu saja. Baiklah. Namun ada contoh lain yang ingin saya tunjukkan dari sini. Seperti yang Anda lihat, penerbangan pertama ini berasal dari tahun 1980-an. Dari Lisbon ke Bandara GFK. Namun yang kedua adalah dari Lisbon ke Bandara Newark. Jadi ini terjadi karena, seperti yang sudah saya katakan, saya memilih penerbangan ke New York melalui semua bandara. Oke. Sekarang saya akan memilih bandara ini, Air Portugal ini, Air Portugal terbaik. Jadi ini penerbangan tanpa henti, penerbangan langsung. Jadi ada lebih banyak lagi seperti dari Delta dan sebagainya, atau Virgin. Saya akan menggunakan contoh ini. Dan sekali lagi, seperti yang Anda lihat, ini adalah harga total untuk 2 orang. Ini hanya untuk 1 orang. Di sini, Anda dapat melihat berapa banyak kredit perjalanan yang Anda peroleh dalam perjalanan ini. Berapa banyak poin loyalitas yang dapat Anda gunakan? Jadi saya akan memilih penerbangan ini dan seperti yang Anda lihat di awal, saya hanya memilih penerbangan dari Lisbon ke New York. Ini adalah harga yang akan berlaku, tetapi pertama-tama saya memilih penerbangan yang ingin saya tuju. Saya mengklik pilih, dan sekarang situs web akan memberi saya beberapa pilihan penerbangan untuk pulang. Jadi sebagai contoh, yang termurah seperti yang ditunjukkan sebelumnya adalah yang berangkat dari New York pada contoh ini dengan harga $1,50. Pada pukul 00.55. Oke, jadi ini penerbangannya. Perjalanan pulang membutuhkan waktu 6 jam 45 menit. Namun, jika karena suatu alasan saya merasa tidak nyaman terbang pada jam 6.40 sore ini, itu lebih baik bagi saya. Tidak masalah. Seperti yang Anda lihat, total harganya sedikit lebih tinggi, tetapi saya bisa menyesuaikannya saat melakukan reservasi. Jadi ini sangat penting karena selalu menunjukkan opsi termurah kepada saya. Tetapi jika saya ingin mengubah rencana, saya bisa mengubahnya, misalnya dengan memesan penerbangan pergi dan penerbangan pulang yang berbeda, dan harga tiketnya pun berbeda. Jika saya ingin kembali dan mengubah penerbangan keberangkatan, saya hanya perlu mengklik di sini. Di bagian yang bertuliskan, ubah. Oke, saya akan memilih yang termurah, 804, dan sekarang saya akan menyelesaikan reservasi saya. Seperti yang Anda lihat, ini seperti ringkasan dari apa yang saya lakukan dan apa yang saya miliki. Seperti yang Anda lihat, saya juga dapat menggunakan poin loyalitas dan kredit perjalanan saya, sehingga harga saya turun lebih banyak lagi jika saya memiliki kredit perjalanan dan poin loyalitas, tentu saja. Dan saya ingin menyampaikan informasi penting lainnya kepada Anda. Pada contoh ini, saya melakukan reservasi penerbangan untuk 2 orang. Jadi, jika saya memesan tiket pesawat untuk 2 orang, itu berarti saya tidak akan bisa mendapatkan tiket pesawat. Mereka perlu memilih 2 nama orang yang akan terbang. Jadi, seperti yang Anda ketahui, sebagai anggota elit, Anda adalah pemilik akun dan Anda memiliki 4 pelancong tambahan. Oke, Anda dapat memilih 2 nama dari para pelancong, tetapi Anda juga dapat menggunakan informasi tamu sekali saja, dan ini tidak terbatas. Jadi, maksudnya, dalam setiap reservasi, Anda setidaknya harus menyertakan pemilik akun atau salah satu dari 4 pelancong. Namun, nama-nama lain yang ada dalam perjalanan itu bisa jadi hanya tamu yang datang sekali saja. Ini berarti bahwa bisa ada banyak sekali orang yang Anda miliki dan Anda dapat menuju ke platform Anda. Anda hanya perlu mengklik di sini dan memilih. Jadi untuk contoh ini, saya akan menempatkan diri saya sebagai penumpang pertama, informasi orang pertama, dan kemudian saya bisa datang ke sini dan menambahkan tamu tambahan langsung pada reservasi.
Saya hanya perlu memasukkan nama, tanggal lahir, negara, dan dokumennya. Ini penting karena saat Anda tiba di pesawat, mereka akan menanyakan informasi ini, tanggal kedaluarsa, dan lain sebagainya. Kemudian Anda hanya perlu menyelesaikan reservasi Anda, dan begitulah caranya. Oke. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya juga ingin berbagi dua informasi spesifik dengan Anda. Pertama, beberapa orang bertanya kepada saya, tidak, oke, tapi di mana saya harus melakukan pengecekan? Tentu saja, Anda dapat melakukan reservasi penerbangan melalui kami, tetapi pengecekan harus Anda lakukan di situs web perusahaan penerbangan tersebut. Jadi, misalnya, jika saya terbang dengan TAP, saya akan menerima email berisi informasi tiket saya. Informasi yang dibutuhkan adalah nama saya, kode pemesanan, dan biasanya, nomor tiket dari maskapai penerbangan. Jadi saya harus menggunakan informasi itu untuk melakukan pengecekan di situs web perusahaan penerbangan tersebut. Informasi penting kedua yang ingin saya bagikan adalah terkadang Anda melakukan reservasi, dan ini terjadi misalnya dengan maskapai penerbangan berbiaya rendah. Anda akan melakukan reservasi dan kemudian Anda akan menerima email dari Travel Advantage yang berisi informasi spesifik dan proses cara melakukan check-in. Jadi pastikan Anda memperhatikan dengan seksama email yang akan Anda terima setelah reservasi Anda dengan Travel Advantage dan gunakan informasi tersebut untuk melakukan check-in. Melakukan check-in pada maskapai penerbangan. Selain itu, beberapa perusahaan hanya membuka layanan check-in 48 atau 24 jam sebelum penerbangan. Jadi terkadang Anda memesan tiket dan ingin masuk ke situs maskapai penerbangan, tetapi muncul pemberitahuan bahwa layanan check-in tidak tersedia. Tidak tersedia karena mereka belum membuka layanan check-in. Oke. Jadi, ini adalah poin-poin penting agar Anda tidak ragu saat menyelesaikan reservasi, saat melakukan reservasi. Pilihlah yang terbaik dan nikmati. Lakukan banyak penerbangan dan nikmati platform keunggulan perjalanan kami.